wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hasanah, NIM 1711163200005. Nah, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan sebuah topik pembelajaran, yaitu tentang gangguan berbahasa. Berbicara mengenai gangguan berbahasa, tentu sangat banyak gangguan berbahasa tersebut. Yang pertama, ada gangguan berbahasa secara biologis. Gangguan akibat ketidaksempurnaan organ. Yang kedua, gangguan pada mekanisme berbicara. Gangguan berbahasa secara kognitif. Yang pertama ada demensia. Nah, demensia itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada demensia kortikal dan demensia subkortikal. Lalu gangguan berbahasa secara kognitif selanjutnya yaitu ada Huntington disease, ada skizofrenia, ada depresi. Lalu gangguan berbahasa secara psikogenik. Nah, gangguan berbahasa secara psikogenik ini sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berbicara manja. Yang kedua, berbicara kemayu. Yang ketiga, berbicara gagap. Yang keempat, berbicara latah atau ekolalia. Selanjutnya, gangguan berbahasa secara linguistik. Yang pertama, masalah kefasihan. Yang kedua, masalah baca tulis atau aleksia atau dileksia. Nah, pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan gangguan berbahasa secara psikogenik atau dari segi mental. Nah, gangguan ini bersifat lebih ringan, karena itu lebih tepat disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal, sebagai ungkapan dari gangguan mental. Modalitas mental ini terungkap dari nada, intonasi, intensitas suara, lafal, dan diksi. Ujaran yang berirama lancar atau tersendat-sendat juga mencerminkan sikap mental si pembicara. Nah, langsung saja, gangguan psikogenik ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berbicara manja. Disebut berbicara manja karena ada kesan keinginan untuk dimanja, sebagaimana anak kecil yang membuat perubahan pada cara bicaranya. Fonum S dilafalkan C, sehingga kalimat sakit sekali susah sembuhnya menjadi cakit sekali cucah cembuhnya. Nah, gejala seperti ini dapat diamati pada orang tua pikun atau jompo, biasanya wanita. Gejala ini memberikan kesan bahwa struktur bahasa memiliki substrat serebral. Namun, bagaimana bentuk organisasinya masih diteliti. Yang kedua, ada berbicara kemayu. Menurut Siddhartha dalam Hair 2003, istilah kemayu mengacu pada perangai kewanitaan yang berlebihan, yang dalam hal ini ditunjukkan oleh seorang pria. Berbicara kemayu dicirikan oleh gerak bibir dan lidah, menarik perhatian, dan lafal yang dilakukan secara menonjol atau ekstra lemah gemulai dan memanjang. Dilakukan secara menonjol dan ekstra lemah gemulai. Itu adalah salah satu contoh berbicara kemayu. Terlalu melebih-lebihkan, terlalu menonjolkan bibir dan lidah. Nah, meskipun berbicara jenis ini tidak langsung termasuk gangguan berbahasa, tetapi dapat dipandang sebagai sindrom fonologik yang mengungkapkan gangguan identitas kelamin. Seperti itu. Yang ketiga, ada berbicara gagap.
Nah, gagap yaitu berbicara yang kacau, tersendat-sendat, mendadak berhenti, lalu mengulang-ulang suku kata pertama, kata-kata berikutnya, dan setelah berhasil mengucapkan kata-kata itu, kalimat dapat diselesaikan. Penderita gagap kerap tidak berhasil mengucapkan suku kata awal. Nah, penderita gagap itu kerap tidak berhasil dalam mengucapkan suku kata pertama. Hanya berhasil mengucapkan konsonan atau vokal awalnya dengan susah payah hingga bisa menyelesaikan kalimatnya. Dalam usahanya mengucapkan kata pertama yang barangkali gagal, penderita gagap menampakkan rasa letih dan kecewa. Contohnya, orang gagap itu seperti mengucapkan kata aku, gitu. Kamu, engkau. Nah, itu contoh dari berbicara gagap. Penyebab gagap belum tentu diketahui secara tuntas, namun hal-hal yang dianggap berperan, misalnya yang pertama ada faktor stres, yang kedua pendidikan anak yang terlalu keras dan ketat serta tidak mengizinkan anak berargumentasi atau membantah, yang ketiga adanya kerusakan pada belahan otak atau yang dinamakan hemisfer yang dominan. Yang keempat, ada faktor neurotik familial. Selanjutnya, yang keempat, berbicara latah. Latah atau ekolalia yaitu perilaku membeo atau menirukan ucapan orang lain. Ini merupakan sindrom yang terdiri atas curah verbal repetitif yang bersifat jorok atau koprolala dan gangguan lokomotorik yang dapat dipancing. Kata-kata jorok yang ditiru cenderung berorientasi pada alat kelamin laki-laki. Yang sering dihinggapi sindrom ini adalah wanita berumur 40-an tahun ke atas. Timbulnya latah ini berkorelasi dengan kepribadian histeris. Contoh orang latah, contohnya dia dikejutkan dan dipegang di bagian bahunya, dia akan latah, ayam. Dan apalagi ya kata-kata yang sering digunakan pada saat latah itu, yang jelas sering dikeluarkan adalah kata-kata yang lucu menurut saya dan kata-kata yang diucapkan oleh si orang latah tersebut di luar kendali sadarnya dan tanpa disengaja. Berbicara mengenai penanganan gangguan berbahasa, kita dapat melakukannya dengan berbicara dengan tempo pelan, mengucapkan kata lebih dari satu kali, mengulang kata atau kalimat jika diperlukan, menyederhanakan susunan kalimat, memperjelas bunyi, volume suara ditingkatkan, bantu upayanya menjelaskan sesuatu, gunakan gestur atau gerak tubuh, perjelas suku kata pertama tiap kata, gunakan kalimat yang pendek, bantu pemahaman dengan misalnya papan tulis, papan alfabet, papan gambar atau alat komunikasi tulis elektronik. Hindari suara lain yang memecah konsentrasinya. Gunakan kalimat tanya ya atau tidak. Perhatikan mimik muka dan gestur. Tunggu hingga dia menyelesaikan kalimat yang dia ucapkan.
Seperti itu cara untuk menangani gangguan berbahasa. Itu tadi adalah pembahasan dari gangguan berbahasa. Semoga bermanfaat. Mungkin sudah cukup dari saya. Saya akhiri. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.